kali ini aku mau nyampein materi matematika industri pertemuan ke-11, yaitu masih tentang fungsi nih, cuma ini fungsi bagian kedua. Nah, fungsi bagian kedua ini ngebahas tentang fungsi kuadrat. Nah, apa sih fungsi kuadrat itu? Nah, nih fungsi kuadrat itu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya itu 2. Nah, ini ada nih bentuk umumnya itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah x ditambah c, maaf. Nah, ada juga nih sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, berdasarkan nilai A-nya, itu ada 2 sifat. Kalau A-nya lebih besar dari 0 atau positif, itu tuh grafiknya akan terbuka ke atas dan memiliki titik balik yang minimum. Jadi bentuknya tuh kayak huruf U ya. Nah, kalau A-nya kurang dari 0 atau negatif, grafiknya itu bakal terbuka ke bawah dan memiliki titik balik yang maksimum. Jadi kayak huruf N kalau yang ini. Nah, ini berdasarkan nilai diskriminannya atau bisa dalam bentuk D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, ini ada 3 sifat kalau berdasarkan nilai diskriminannya nih. Yang pertama, kalau D-nya itu atau nilai diskriminannya itu lebih besar daripada 0 atau positif, maka grafiknya itu akan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Nah, kalau D-nya kurang dari 0 atau negatif, itu grafiknya itu nggak akan memotong atau bahkan menyinggung sumbu X. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, itu grafiknya akan menyinggung sumbu X di satu titik. Nah, ada juga nih langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama itu menentukan titik potong dengan sumbu X ke Y sama dengan 0. Nah, lalu yang kedua itu menentukan titik potong dengan sumbu Y ke X sama dengan 0. Nah, yang ketiga ini menentukan sumbu simetrinya nih. Ada rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2A. Nah, lalu yang keempat itu menentukan titik puncak atau titik baliknya. Nah, kalau titik puncak itu bisa dicari dengan min B per 2A, dan titik baliknya itu bisa dicari dengan min D per 4A. Nah, lalu yang terakhir itu menghubungkan titik-titik tersebut hingga diperoleh gambar kurva. Nah, lalu ada nih cara menentukan kesamaan kuadrat. Ini ada beberapa kondisi ya, nih ada 3 kondisi. Kalau kondisi yang pertama ini, jika fungsi kuadrat memotong di sumbu X di titik X1, 0, dan X2, 0, yang melalui titik tertentu yang diketahui. Nah, kalau kasusnya ini itu pakai rumus Y sama dengan A dalam kurung X min X1 tutup kurung dalam kurung X min X2. Nah, kalau kasus yang kedua, kalau fungsi kuadratnya itu menyinggung sumbu X di titik X1, 0, dan melalui suatu titik tertentu yang diketahui, maka menggunakan rumus Y sama dengan A dalam kurung X min P kuadrat ditambah Q. Nah, terus ada lagi nih, kasus yang ketiga, kalau fungsi kuadrat ini memiliki titik balik, yaitu P Q misalkan. Nah, itu tuh pakai rumus Y sama dengan A dalam kurung X min X1 kuadrat. Nah, jadi cukup segini yang materinya, kita bisa lanjut ke pembahasan di latihan soal. Kita lanjut, masih di pertemuan ke-11 matematika industri tentang fungsi kuadrat. Nah, ini kita mau latihan soalnya nih. Nah, ini udah ada soal yang pertama. Jika fx sama dengan 2x kuadrat min 5x, berapakah nilai dari f2? Nah, rumusnya itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, fx itu fungsi kuadratnya, x itu variabelnya, A sama B itu koefisiennya, c adalah konstantanya, dan A tidak mungkin sama dengan 0. Jadi A itu nilainya bukan sama dengan 0 ya. Nah, karena di sini udah ada nih ya nih, yang dia tanyanya itu F2, ya udah kita langsung masukin aja nih, X-nya itu 2 ya berarti. F2 sama dengan A-nya nih, A-nya 2, berarti 2, X-nya itu 2, nah kuadrat dikurang
Kenapa dikurang? Karena ini kita min 5x ya diketahuinya. Jadi dikurang 5, x-nya 2. Nah, ini kan nggak ada C-nya ya. Jadi gimana? Nah, kalau di soalnya nggak ada C, itu tuh berarti C-nya itu nilainya 0 ya. Jadi bisa ditambah kan tulisan ditambah 0 atau enggak juga nggak apa-apa nih kayak gini aja. Dan sama dengan 2 dikali 2 kuadrat itu 8, dikurangnya 5 dikali 2 itu 10. Jadi hasilnya itu min 2. Nah, untuk soal yang kedua, tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 3, 0, dan min 3, 0, melalui titik 0,9, 0 min 9. Nah, rumusnya itu pakai yang Y sama dengan A dalam kurung X min X1 tutup kurung dalam kurung X min X2. Nah, maka Y sama dengan, nih kita masukin aja nih, yang ini nih, X1-nya nih, yang min 3. Nih, karena ini min 3, min ketemu min jadinya plus ya. Jadi, X ditambah 3, lalu ada juga nih yang X min X3. X2-nya ini yang 3 ya. Nah, melalui titik 0,0, melalui titik X-nya itu 0, dan untuk Y-nya itu min 9. Nah, karena Y-nya min 9 ini udah diketahui, kita bisa langsung masukin aja nih. Min 9 sama dengan A, A-nya belum diketahui ya, dalam kurung X-nya 0 ditambah 3, 3 dari yang tadi ya, yang ini nih, titik-titiknya, di dalam kurung, buka kurung lagi, 0 dikurang 3, nih yang udah kita cari tahu sebelumnya. Nah, jadinya min 9 sama dengan min 9A, karena ini kalau di hasilin ini hasilnya min 9 ya, kita tambahin A-nya min 9A. Nah, jadi A-nya itu sama dengan 1. Karena min 9 dibagi min 9 itu hasilnya 1. Nah, jadi kita udah nemu nih A-nya 1. Kita masukin lagi ke rumus yang sebelumnya. Y sama dengan 1 dikali atau dalam kurung X ditambah 3 tutup kurung dalam kurung X min X3. Y sama dengan X kuadrat min 9. Nah, jadi fungsi kuadrat pada soal ini itu yaitu Y sama dengan X kuadrat min 9. Nah, ada lagi nih soal selanjutnya. Misalnya Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, Y sama dengan min X kuadrat ditambah 1, dan Y sama dengan setengah X kuadrat ditambah 1. Maka bagaimana visualisasi grafiknya? Oh, ini yang ditanyanya gimana sih gambar grafiknya kalau kita punya fungsi-fungsi yang disebutkan di sini. Nah, ini untuk situasi yang pertama ya, yang tadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, ini tuh ke atas nih bentuknya. Nah, jadi ini mungkin yang pertama ini kesimpulannya, berarti A-nya itu lebih besar daripada 0, karena grafiknya itu kebuka ke atas ya, kayak huruf U. Nah, yang ini Y sama dengan min X kuadrat ditambah 1. Nah, ini berarti A-nya lebih kecil dibandingkan 0, karena grafiknya terbuka ke bawah. Dan yang terakhir nih ada nih setengah X kuadrat ditambah 1. Nih, ini U-nya nih. Kayak gambar U juga, cuma dia lebih lebar ya. Nah, semakin besar nilai A, bentuk grafik semakin sempit. Berarti ini nilai A-nya tidak sebesar yang visualisasi yang pertama, yang X kuadrat ditambah 1. Nah, untuk selanjutnya ada nih, hubungan antara diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat. Diketahui fungsi Y sama dengan 3X kuadrat ditambah X ditambah 1. Maka berapakah nilai diskriminannya? Nah, nih, tadi udah diketahui ya, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, berarti tadi itu udah ada bentuknya nih, 3X kuadrat ditambah X ditambah 1. A-nya 3, B-nya 1, C-nya juga 1 nih. Kita tinggal masukin aja ke rumus. Kita pakai rumus yang diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya tadi 1, jadi 1 kuadrat dikurangi 4, A-nya tadi 3, C-nya 1. Nah, 4 dikali 3 dikali 1 itu kan berarti 12 ya. Ini 1 kuadrat itu 1. 1 dikurangi 12 itu berarti minus 11. Nah, berarti D-nya itu kurang dari 0. Berarti grafiknya itu seperti huruf U ya, melengkung menghadap ke atas. Nah, ini ada lagi nih kesimpulan dari soal yang tadi.
Kalau D-nya lebih besar dari 0, akan ada dua solusi real, atau grafiknya itu akan dua kali menyentuh sumbu X. Kalau D-nya itu sama dengan 0, akan ada satu solusi real, atau grafiknya akan sekali menyentuh sumbu X. Dan kalau D-nya ini lebih kecil daripada 0, itu nggak ada solusi realnya, atau grafiknya itu nggak akan menyentuh sumbu X. Nah, ini ada nih. Soal selanjutnya, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak 1, min 4. Jadi, titik X-nya itu 1, Y-nya min 4, dan melalui titik X-nya 3, dan Y-nya 0. Nah, melalui titik puncak 1 dan min 4 ini, persamaan fungsi kuadratnya itu bisa menggunakan rumus yang Y sama dengan A dalam kurung X min 1 kuadrat dikurangi 4. Nah, karena titik 3,0 itu tinggal kita masukin aja ya. Nih, Y-nya itu kan 0 ya, jadi kita tulis 0 nih, 0 sama dengan A-nya belum diketahui. Terus ini kita masukin aja nih, X-nya 3 dikurang 1 kuadrat min 4. Nah, 0 sama dengan A dikali 4 itu 4A dikurangi 4. Nah, kita pindah ruas nih, 4A dipindahin ke ruas kiri itu jadi min 4A. Dan di ruas kanannya juga itu masih ada min 4. Min 4A sama dengan min 4. Nah, itu bisa kita jadiin positif aja ya, kedua ruas, baik di kanan maupun di kirinya itu jadi positif. Jadi 4A sama dengan 4, maka A-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau udah gini kita substitusiin aja nih, A-nya itu jadi sama dengan 1. Nah, jadi Y sama dengan 1 dalam kurung X min 1 kuadrat dikurangi 4. Y sama dengan, nih kita faktorin lagi nih. Kita sederhanain ya bentuknya. Nah, jadi 1 dikali atau dalam kurung X kuadrat min 2X ditambah 1 dikurangi 4. Nah, jadi diperoleh hasil ya sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurang 3. Nah, tadi itu soal yang terakhir ya untuk pertemuan ke-11 tentang fungsi kuadrat. Nah, maaf banget kalau tadi itu masih ada kayak salah-salahnya ya dalam penyampaian aku. Jadi, makasih ya semuanya yang udah nonton.